Pagi sekali Gil berangkat setelah menyiapkan bekal bukti. Demi dia tidak menyaksikan sang istri menangis lagi. Naluri tanggung jawab sebagai pria sejati Gil tunjukkan lewat kedatangannya ke rumah orang tua Safiyah. Assalamualaikum. Gil datang dengan beberapa orang anak buahnya. Ada beberapa makanan dalam kardus dengan kualitas premium untuk keluarga itu. Sang ibu datang kembali. Astagfirullah nak ganteng. Sang ibu celingak-celinguk saat membuka pintu. Kenapa datang lagi? Kondisi abinya Safiyah lagi sensitif. Bu, saya mau bicara pada bapak sebentar boleh? Gil mendekat pada ibu mertuanya. Saya dengar dari Safiyah yang sering cerita soal ibu, katanya ibu suka berkuda. Besok pagi kuda jenis AHL-TK akan tiba di sini. Khusus untuk ibu. Yang benar kamu. Kuda Arab itu kan mahal. Jual sawah berhektar-hektar pun ibu belum bisa membelinya. Kamu dapat uang dari mana? Kamu kerja apa? Jangan-jangan kamu mafia? Gil terkekeh. Saya dapat warisan bu. Ini demi kebaikan Safiyah dan bapaknya. Oh, warisan. Bapak kamu pasti juragan tanah. Gil hanya tersenyum tipis. Jadi bagaimana? Boleh saya bertemu dengan bapak? Tapi yang satu ini ibu tidak bisa bantu. Tidak masalah bu. Gil masuk ke dalam rumah itu. Gil duduk di sofa coklat ruang tamu. Memperhatikan lukisan kaligrafi itu. Umi, kenapa ngotot memaksa Abi begini? Pria berjubah putih itu menatap Gil dengan sinis. Assalamualaikum, Pak. Gil hendak mencium tangan, tapi pria itu melarikan tangannya. Gil menarik napas panjang untuk menghirup oksigen lebih banyak. Supaya bisa menghadapi pria keras kepala itu. Saya datang ke sini ingin meminta maaf atas nama Safiyah. Saya juga mengaku bersalah dalam membuat citra buruk nama keluarga ini. Gil menghela napas lagi karena pria itu membuang mukanya. Saya akan menceritakan kebenarannya. Gil mengeluarkan ponsel. Bukti ini sudah lama saya simpan untuk berjaga-jaga jika ada yang menyerang saya. Bapak bisa lihat video itu. Gus Ilham memperhatikan orang yang menyimpan sesuatu di minuman Safiyah. Ya, kami dijebak dan terjadilah malam itu. Bapak tenang saja. Saya akan bekerja sama dengan kepala desa di sini. Saya akan menyewa pengacara untuk menuntut orang yang sudah mencemarkan nama baik Safiyah dan keluarga ini. Sudahlah. Semua orang sudah memandang buruk keluarga kami. Gil memperlihatkan bukti di ponsel itu lagi. Tadi, teman saya juga mengirim bukti CCTV itu. Bapak kenal orang ini? Gus Ilham menyipitkan mata. Astagfirullah Ananta. Ya, dia yang sudah merencanakan ini semua. Lihat perbuatannya. Gadis ini juga berasal dari sini bukan Pak? Gus Ilham mengusap wajahnya. Dia kira Safiyah benar-benar melakukan dosa itu dalam keadaan salah. Pihak kami akan membersihkan nama baik Safiyah dan keluarga ini besok. Semua harus tahu Safiyah berhak diberi kesempatan kedua. Tuh kan Bi. Kasihan sekali. Kita sudah jahat sekali padanya. Gus Ilham terdiam. Dia sangat menyayangi putri yang sangat membanggakan dirinya dulu. Memang dulunya Gus Ilham sempat tak suka dengan pertemanan Safiyah dan Ananta. Firasatnya benar, wanita itu menghancurkan hidup anaknya. Safiyah masih di villa itu. Menatap kosong pada jendela yang berembun di pagi hari. Pasti Mas Gil sudah pulang duluan. Tiba-tiba ponsel Safiyah berbunyi. Umi. Berbinar-binar mata bulat Safiyah menatap layar ponsel. Assalamualaikum Umi. Safiyah turun dari kasurnya. Abi minta bertemu sama kamu. Kami sudah tahu kebenarannya. Kebenaran. Safiyah menyipitkan mata.
Maafkan Umi dan Abi ya. Kamu tidak sepenuhnya salah. Kamu pulang ya nak. Umi dan Abi ingin memelukmu. Safia terduduk di tepi kasur. Cairan sukacita itu menggelora hebat turun ke pipi. Ya Allah, terima kasih. Safia baru bisa menarik otot wajahnya untuk tersenyum. Gil nyengir di balik pintu itu. Namun, dia tak ingin terlalu tampak seperti malaikat di mata Safia. Dia memutuskan untuk pulang lebih dulu ke kota metropolitan. Tak berselang lama Safia mendapat pesan dari sang sepupu. Marwah, Sa, aku sudah mendapatkan semua informasi tentang Kaluna. Ini adalah info valid. Tidak bisa terbantahkan lagi. Marwah mengirim pesan bukti itu. Safia melotot tajam. Astagfirullah, apa ini? Safia masih membeku di tepi tempat tidur. Memandang bukti yang Marwah kirimkan. Astagfirullah. Kenapa bisa seperti itu? Pemilik mata belok itu menutup mulut. Hanya saja Safia tidak dapat melanjutkan perbincangan lewat pesan itu karena Uminya menelepon lagi. Iya, kenapa Umi? Kalian menginap ya ke rumah? Umi mau terima kasih karena suamimu itu rela jual warisannya demi beli kuda Arab yang jadi keinginan Umi. Hah? Safia rasa tak salah dengar. Kuda Arab. Suamimu pandai sekali bujuk Umi. Sudahlah tampan, baik. Pantas kamu sampai tergoda. Safia menarik otot wajahnya saat mendengar pujian sang ibu. Sebentar, Umi. Sa cari Mas Gil dulu. Safia beranjak dari kasur. Mencari-cari keberadaan Gil. Bik, Mas Gil kemana ya? Loh, Pak Gil gak bilang kalau dia sudah pulang. Sejak kapan? Safia bergegas melihat ke arah helipad yang ada di luar villa. Tapi, kok helikopter masih ada? Padahal Safia ingin sekali membawa Gil lebih dekat dengan orang tuanya. Safia juga ingin berterima kasih karena berkat Gil, dia bisa diterima kembali oleh orang tuanya. Terima kasih Mas. Safia hanya punya satu foto Gil yang ada di ponsel. Foto itu Safia ambil secara diam-diam saat Gil sedang tertidur. Meski ada rasa kecewa karena Gil pulang lebih dulu, di satu sisi Safia merasa sedikit bebannya berkurang. Bik, bantuin aku untuk siap-siap ke pesantren ya. Safia sudah rindu dipeluk ayah dan ibunya. Safia hanya berfokus memikirkan keluarganya. Dia hanya ingin kedamaian untuk saat ini. Gil sudah menyuruh orang untuk menjaga dan juga menemani Safia. Ayo non, masuk ke dalam mobil. Hati-hati ya. Safia duduk di mobil itu. Dia mengenakan pakaian dan cadar warna hijau. Nak, sebentar lagi kita akan ketemu dengan kakek dan nenek kamu. Perut wanita itu sudah kian membuncit. Dia tidak sabar untuk menikmati momen di mana kandungan itu lebih besar lagi. Safia memandang ponsel baru yang Gil berikan karena yang sebelumnya sudah ia lempar dari helikopter. Satu pesan masuk. Mas Gil, jangan sampai kamu mengatakan siapa aku sebenarnya pada keluargamu. Safia, walaupun kamu menyebalkan. Tapi terima kasih karena membantuku untuk diterima kembali oleh keluargaku. Safia, kamu tahu semua dan bisa dengan mudah mencari bukti tentang kebusukan Ananta. Itu sangat hebat Mas. Safia berpikir lagi apa dia harus memberitahu kebenaran soal Kaluna. Dia mencoba mengetik pesan itu. Safia, Mas, apa kamu gak pernah mau menyelidiki Kaluna juga? Ada sesuatu yang dia tutupi. Kalau kamu tahu, kamu akan sakit hati. Mas Gil, jangan pernah kamu menjelekkan Kaluna. Aku sangat tahu seperti apa orang yang aku cintai. Mas Gil, aku percaya 100% dengan Kaluna dibandingkan kamu. Aku mengenalnya selama puluhan tahun. Jangan menghasutku untuk membencinya.
Karena aku percaya dia. Safia hanya bisa mendesah berat. Mas, justru dengan kamu terlalu percaya, dia bisa dengan mudah mengkhianatimu. Sama halnya dengan Safia. Dia belajar dari masa lalu yang pernah percaya 1000% pada temannya, tapi pada akhirnya dia difitnah dan diusir dari kampung. Tiupan angin membawa Safia kembali ke tempatnya dilahirkan. Kali ini kedatangannya disambut banyak orang. Keluarga dan warga desa. Semua karena kerja keras Gil. Safia, anakku. Sang bunda berjalan menghampiri buah hati yang selama ini menderita karena salah paham. Mata belo itu berkaca-kaca dan berat menahan debit cairan bening. Umi. Safia lebih tenang menghirup aroma wanita yang sudah melahirkannya. Sang ayah juga menghampiri Safia. Maafkan Abi, Sa. Dia ikut mendekap anaknya. Tangisan itu pecah hingga menggema ke langit biru siang itu. Rumah dan gedung pesantren menjadi saksi betapa Safia rindu dengan pelukan dua orang paling sakral dalam hidupnya. Saat Safia membuka katup matanya, dia memperhatikan orang-orang yang dulu pernah mengaraknya keliling desa dan mengusirnya dari Kamling. Safia, maafkan ibu. Wanita itu rela berlutut. Ibu tidak tahu kalau semua ini rencana Ananta. Tolong jangan laporkan ibu ke polisi. Suami kamu baik sekali, nak. Dia memenuhi janjinya. Lihat kuda Arab di lapangan sana. Terus lihat dua orang-orang bapak itu. Dia yang mengurus ke balai desa. Mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi. Kamu tidak sepenuhnya salah, Sa. Cairan mengharu biru itu menghiasi pipi Safia lagi. Namanya telah bersih di desa itu. Ia merasa begitu berhutang budi dengan Gil. Sa, Mas Agam juga minta maaf. Tidak bisa melindungimu sebagai adik. Safia memperhatikan istri kakaknya yang tak sempat ia kenal dengan baik. Sebab, waktu itu fitnah sangat kencang sekali menyerangnya. Mas Agam, Mbak Rita. Safia mendekap mereka dengan penuh tangisan. Satu persatu orang desa yang dulu pernah menyakiti Safia minta maaf. Mereka bahkan ada yang sujud syukur karena wanita itu memaafkan dan tidak memperpanjang sampai ke jalur hukum. Kecuali Ananta, Safia akan tetap melakukan proses hukum. Bukan hanya nama baik Safia yang tercoreng, tapi dia juga dido dari kampus karena kesalahpahaman itu. Sayang sekali menantu Umi yang tampan itu tidak datang. Padahal Umi ingin masak makanan kesukaannya. Safia hanya tersenyum. Ayo ikut Abi, nak. Di sini Abi sangat merasa bersalah karena apa yang sudah Abi lakukan dulu. Pria itu merangkul putri kecilnya yang sudah menjelma menjadi ibu dengan mata yang begitu menawan. Mereka masuk ke dalam rumah itu. Gus Ilham mengadakan syukuran karena masalah itu sudah terang benderang. Tidak ada lagi desas-desus yang menyakitkan hati. Orang-orang yang dulu mencaci Safia juga ikut makan di sana. Mereka kembali mengagumi keluarga Gus Ilham yang dihormati di desa itu. Sementara itu Gil masih harus berjibaku dengan pekerjaannya. Dia ada di kantornya, sedang mengecek file penting di laptop dengan serius. Ponselnya berbunyi nada solawat. Itu tandanya ada yang mengirim pesan. Safia, Mas, terima kasih. Aku sekarang diterima baik oleh orang tuaku dan warga kampung di sana. Gil hanya membaca. Dia fokus lagi mengetik di laptop. Kali ini Safia malah meneleponnya. Gil hampir melempar ponsel itu ke lantai. Dia tak bisa diganggu kalau sedang bekerja. Dan terpaksa mengangkat telepon itu. Assalamualaikum, Mas. Umi sama Abiku nanya terus. Mereka katanya mau datang ke rumah kita. Aku harus bagaimana? Kamu selalu menyusahkanku.
Jangan ganggu aku. Kamu pasti lagi bersama Kaluna ya? Memangnya kenapa kalau aku lagi berduaan dengan Kaluna? Padahal Gil sedang bermesraan dengan laptopnya. Kamu tidak berhak melarangku. Safia pula yang mulai meledak emosinya. Kehamilan itu semakin membuatnya sensitif. Namun, ia tahan dengan kalimat zikir dalam hati. Kamu harus tahu kebenaran ini. Safia memegang kepalanya lalu duduk di ayunan pohon di belakang rumahnya. Kaluna sudah menikah siri dengan Profesor Jamil sejak 2 tahun yang lalu. Derai tawa Gil terdengar di seberang sana. Kamu sudah gila, Sa. Jangan bercanda denganku. Safia memegang kepalanya. Astagfirullah mas. Itu kebenaran yang sebenarnya. Kaluna sudah menikah siri dengan profesornya. Itu alasan dia gak mau nikah sama kamu waktu kamu ngelamar dia. Gil mengurut keningnya sambil menghela napas. Kamu tahu apa yang kamu lakukan sekarang? Menuduh orang tanpa bukti adalah fitnah. Oh, jadi kamu gak percaya sama apa yang aku katakan tadi? Bukti. Baik. Safia menarik napasnya. Aku akan membawa bukti supaya mata kamu terbuka siapa Kaluna sebenarnya. Kalau tidak terbukti, jangan pernah berbicara denganku lagi. Gil menutup telepon itu. Ya Allah. Sabar, sabar, sabar. Safia mengelus dadanya. Dia tak percaya ada orang yang begitu bucin. Kini Safia percaya bahwa cinta itu ibarat koin 2 sisi. Ada sisi baik dan sisi buruk. Sisi baiknya menjadikan orang lebih baik. Sisi buruknya adalah membuat orang bodoh bahkan mengancam nyawa. Baik, Mas. Kalau kamu memintaku untuk memberikan buktinya, aku akan melakukan itu. Ini demi masa depanmu dan anak kita. Safia mengenakan cadar hitamnya kembali. Kamar berwarna hijau itu menjadi saksi bahwa dia sangat dicintai oleh keluarganya. Sang ibu datang ke kamar. Nak. Ia meraih tangan Safia. Apa kalian tidak mau membuat pesta pernikahan? Dalam Islam kan sunahnya walimahan supaya kalian terhindar dari gosip yang tidak-tidak. Safia menggigit bibir bawahnya. Kalau saja sang ibu tahu betapa rumitnya pernikahan yang ia jalani. Kenapa diam, Sa? Suamimu mampu beli kuda Arab loh. Pasti mampu dong buat walimahan yang sederhana saja di pesantren ini. Nanti Umi sama Abi yang urus. Safia yakin Gil mana mau. Dia saja masih berjuang untuk mencari kunci pintu hati sang CEO yang ada di dalam samudera. Sa, kenapa kamu seperti punya beban? Coba cerita. Dulu kamu suka loh cerita sama Umi. Safia memegang tangan ibunya. Umi, bukannya Sa menolak walimah itu, tapi saat ini Sa ingin fokus sama kehamilan. Lagi pula orang-orang di desa sudah tahu kan? Ya sudah, Umi tidak akan memaksa kalian. Kalau itu memang sudah keputusannya. Sang ibu mengelus kepala putri cantiknya yang bak bidadari. Umi, Sa mau pulang nanti malam. Ada urusan yang harus Sa selesaikan dengan cepat. Loh nak, kenapa cepat sekali? Perjalanan juga jauh. Perjalanannya gak lama kok Umi. Kan naik helikopter. Apa? Safia keceplosan. Itu maksudnya Sa nebeng teman yang kebetulan kenalan Mas Gil. Oh, ya sudah, nanti Umi sama Abi main ke rumah kalian di kota sana. Mungkin Senin depan. Safia harus bersandiwara lagi kalau kedua orang tuanya datang ke rumah. Dia hanya bisa berdoa semoga hati Gil sudah melunak. Pagi itu Safia sudah ada di rumahnya bersama Gil. Namun, batang hidung sang suami tidak ada di sana. Bik, semalam Mas Gil gak pulang ya? Safia mengambil air putih di dapurnya. Tadi malam sih Non,
Bibi lihat Pak Gil pulang larut malam setelah Non pulang ke rumah dan Non sudah tidur. Tapi kok dia gak ada ya di kamarnya. Tadi malam juga ya Non. Bibi lihat Pak Gil masuk ke kamar Non. Terus Pak Gil ngelus kepala Non. Ih romantis ya, tapi kayaknya Pak Gil gengsi bilang cinta ke Non. Safiah tersedak. Ah yang benar Bik. Ih masa Bibi bohong sih Non. Safiah masih belum hatam mengenal sifat Gil. Dia selalu merasa sang suami penuh dengan misteri dan kejutan. Suara bel dari luar rumah berbunyi nyaring. Biar Bibi saja yang buka Non. Nggak usah Bik. Saja. Safiah yakin satu-satunya tamu yang mungkin datang ke sana adalah Marwah. Memang Safiah dan Marwah punya misi yang sama. Assalamualaikum. Marwah dengan pembawaannya yang ceria masuk menyabarkan aroma melati. Marwah duduk di sofa krim itu sambil menyibak gamis motif bunga. Kamu kok pakai jubah hitam di rumah? Seharusnya kamu pakai lingerie atau kamu gak usah pakai baju, pasti dijamin suamimu klepek-klepek. Jadi gak repot begini. Astagfirullah, wah. Aku gak mau lagi ikuti ide gilamu. Bikin malu. Sekarang kita fokus sama masalah Kaluna. Marwah memindai HP baru Safiah dengan casing warna putih. Wih, HP baru. Aku ganti juga karena Mas Gil ngelempar HP-ku dari helikopter. Kan bikin kesel ya. Kok bisa begitu? Safiah yang berada di seberang Marwah menghela napas. Gara-gara Mas Yusuf chat aku. Dia murka waktu Mas Yusuf bilang aku bidadari. Hahaha. Marwah memegang perutnya. Kamu sudah berhasil membuatnya mengaku cemburu Sa. Itu artinya hubungan kalian ada kemajuan. Berarti tinggal satu langkah lagi. Semoga deh. Aku pusing ngadepin suami model bunglon begini. Kadang baik, jahat, perhatian, menghilang, besok dia mode apa lagi? Mode gatal. Marwah terkikik. Nggak bercanda kok. Ini kita serius sekarang. Buruan ganti baju. Kita akan datang ke rumah orang yang akan membantumu mengungkapkan kebenaran Sa. Safiah bergegas mengenakan gamis hitamnya dengan kerudung burgandi dan cadar hitam.